Halo, selamat pagi para smart parents. Jumpa lagi dalam obrolan Sabtu Santuy bersama Paman Gary. Kita tunggu yuk kedatangan Paman Gary. Nah, obrolan kita kali ini adalah kali yang kedua di Sabtu Santuy. Nah, judul yang kita bahas kali ini adalah rasa percaya diri. Itu dari nature atau nurture, dari sejak lahir atau dipupuk dan dipelajari. Kita akan dengarkan cerita-cerita dari Paman Gary tentang pengalamannya dalam perjalanan hidupnya menjadi storyteller, juga menjadi penyiar, dan keaktifannya dalam dunia entertainment juga. Kita akan juga bincang-bincang seru tentang tips-tipsnya bagaimana membangun rasa percaya diri pada anak-anak. Nanti di bulan depan kita juga akan adakan Sabtu Santuy lagi. Tanggalnya di tanggal yang spesial, tanggal 12 bulan 12 di tahun 2020 ini. Nanti kalau ada dari para smart parents yang ingin topik-topiknya dibicarakan, bisa DM saya atau DM Paman Gary. Kita tunggu sebentar lagi. Bagaimana kabarnya di Sabtu pagi yang cerah ini? Matahari bersinar cerah, asik banget. Tentunya kita akan juga membahas tentang keadaan-keadaan pada saat di pandemi nantinya. Bagaimana anak-anak mewujudkan percaya dirinya di masa pandemi ini juga. Kita lihat sekarang Paman Gary sudah masuk di sini. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Justina. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Sehat Bu Justina. Saya buka masker dulu ya Bu Justina ya soalnya. Oh iya, tadi saya juga pakai terus udah dibuka. Iya. Hai, good morning. Selamat pagi. Senang sekali untuk bisa ngobrol di sini. Senang sekali nih hari ini bisa ngobrol santai lagi, santuy di Sabtu Santuy. Kalau saya sambil ngopi-ngopi sedikit kalau gitu. Oh, iya, bagus. Nah, topik kali ini kan confidence nih, Paman Gary. Iya. Rasa percaya diri. Nah, kadang di sekitar kita juga lihat, atau di dalam diri kita juga kadang kita ada rasa percaya diri yang, wah, ini di momen ini nih, gimana nih, aku percaya diri enggak? Gitu. Kadang kita juga menanyakan itu ke diri kita ya. Tapi dalam perjalanan hidup kita pasti ada saat dimana kita merasa, wah, kok nggak berani ya ngomong, atau nggak berani ya saya percaya diri. Saya pengen tahu nih, Paman Gary kan sangat ekspresif. Oh my God. Asik banget. Oh my God. Menjelaskan sesuatu di depan umum itu runut dan asik didengarnya ini. Iya. Dari lahir jebrot gitu udah saya diri, atau gimana nih perjalanannya? Saya pengen dengar dari ceritanya Paman Gary. Terima kasih Bu Justina. Wow, it's a good compliment. Tapi bahwa memang hal ini sebenarnya adalah hal yang journey perjalanan karir, jadi sebuah proses yang berjalan yang memang tidak instan. Seperti kita bulan lalu sempat ngobrol kalau masalah habits, perilaku, kebiasaan memang tidak ada yang instan, tapi memang dibentuk dalam perkembangan karakter dan sistem nurturing seseorang gitu. Termasuk saya. Bu Justina tahu nggak? Dulu saya waktu kecil itu sebenarnya saya tidak tahu istilahnya apakah itu dipakai introvert atau tidak percaya diri. Iya. Nggak kelihatan. Paman Gary introvert itu nggak kelihatan. Oh my God. Jadi itu yang saya bilang bahwa ini sesuatu yang berjalan by proses. Ada learning proses yang berjalan. Tapi kalau Bu Justina tadi cerita atau tanya tentang saya di masa lalu, saya ingat waktu zaman saya di sekolah dasar aja ya, saya tuh merasa bukan tersiksa, tapi merasa saya kok nggak bisa ya seperti teman-teman yang lain, nggak nyaman. Misalnya ada guru kemudian meminta saya, coba Gary terangkan di depan kelas, Ibu itu tahu nggak, saya bisa sakit perut. Terus kemudian secara fisik saya juga deg-degan gitu ya, ada rasa ketakutan, ada fear yang memang luar biasa untuk saya. Iya. Jadi kayak ada butterfly di perut saya, kemudian bahkan sampai aduh rasanya pengen pipis waktu itu juga. Tapi memang itu yang terjadi dengan saya pada waktu kecil. Nah, proses ini kemudian kebetulan memang
mungkin diketahui oleh salah seorang guru gitu yang kemudian dia mencoba untuk mendekati saya dan kemudian "Oh, kamu bisa yang penting kamu belajar." Tapi terus di situ mulai terbuka Bu bahwa mungkin kepercayaan diri saya itu bukan di dalam hal itu, bukan di bidang itu. Sehingga kalau di bidang akademik ya, yang berbeda. Jadi kalau saya misalnya diminta menerangkan salah satu bab pelajaran di depan kelas, ayo sekarang kamu sharing dengan teman-teman kamu. Itu saya langsung bingung. Tapi kalau saya misal diminta, sekarang kamu bikin cerita. Terus kamu nanti bisa kemudian cerita sama teman. Oh, saya senang. Imajinasi saya tiba-tiba jadi kayak berkembang dan kemudian jadi lebih percaya diri untuk bisa tampil. Ya. Nah, disitulah kemudian saya pelan-pelan seperti mempelajari Bu Justina setelah perkembangan usia semakin dewasa. Oh iya ya, kepercayaan diri itu ternyata dibentuk Bu. Dibentuk oleh sebuah proses yang memang kemudian itu bisa jadi berdasarkan afirmasi dari luar, misalnya dari orang tua atau guru yang membuat saya percaya diri to do something that I like, to do something that I want. Tapi kalau saya diminta untuk melakukan something that I don't like or something that I don't want to do, itu jadi kayak saya juga reject karena merasa nggak percaya diri gitu. Nah, itu ya, berarti nggak nyaman ya. Jadi kalau tadi dari Paman Gary cerita ada guru-guru yang mendukung, ayo kamu bisa, ayo kamu bisa. Itu berarti kan dipupuk kayak tanaman itu kita lihat dikasih air gitu ya, dikasih pupuk gitu ya. Nah, jadi kalau kita sebut outside in ya, tapi kalau dari dalam dirinya pasti ada dong inside outnya itu apa ya yang dilakukan? Betul, kalau dari dalam dirinya itu inside out-nya, kalau istilah Ibu Justin tadi ya, saya suka istilahnya Bu Justin, ada outside in, ada inside out. Oke. Jadi kalau yang dari dalam dirinya, ternyata kemudian saya berani untuk mengatakan kepada guru itu, Bu, kalau yang untuk ini saya nggak bisa, nggak suka gitu ya. Dan itu kemudian mungkin beliau, waktu itu guru saya bilang, coba kalau sekarang kamu bikin cerita bisa kan? Baru mata saya tuh nyala. Baru ada sesuatu yang dari dalam diri saya tuh kemudian inside out-nya istilah Bu. Oh ini yang saya suka nih. Ini yang kemudian berkembang di saya dan kemudian membawa saya, oke, besok saya cerita kalau gitu. Tapi jangan suruh saya menerangkan rumus Pitagoras karena nanti semuanya jadi bingung istilahnya gitu di saya. Ya. Pokoknya kalau dalam bentuk cerita, Paman Gary pasti all out ya. Ya. Dan dari situ merasa bahwa ini adalah sesuatu yang bisa dipakai. Bisa dipakai itu adalah kepercayaan diri yang terasah, yang memang kemudian terbimbing. Karena setelah saya mempelajari, setelah saya aktif di dunia storytelling seperti sekarang Bu, saya juga melihat adik-adik kecil saya yang menjadi penonton misalnya gitu ya. Kalau saya tanya, coba kayak waktu Bu Justin bulan lalu bilang anak-anak diajak, ayo sekarang bunyikan suara serigala gitu ya. Ada yang berani kan mengatakan, wow. Tapi ada beberapa anak yang kemudian hanya duduk di pojok, dia tidak merespon, dia diam aja. Tapi dia melihat, dia melakukan searching gitu. Ada satu pengamatan yang dia. Tapi kalau disuruh berbunyi, observe. Tapi kalau disuruh bunyi dia, gitu, nggak sekarang. Nah, itu yang kemudian saya pelajari Bu Justin, ternyata sering sekali kita orang tua atau yang dewasa itu memberikan labeling atau cap kepada mereka. Oh, anak ini berarti nggak percaya diri. Yang ini yang percaya diri nih tadi, yang berani bersuara, yang berani tampil, yang kalau ditanya menjawab. Tapi yang ini kurang percaya diri, ditanya nggak menjawab, disuruh tampil malu, disuruh maju apalagi gitu ya. Nah, labeling ini ternyata berbahaya. Berbahaya itu artinya bisa memberikan afirmasi yang negatif kepada anak-anak itu, sehingga mereka kemudian memupuk ke dalam dirinya, iya, saya tidak percaya diri, saya tidak bisa, dan saya kemudian tidak mungkin bisa. Itu
terbentuk loh Bu, karena anak-anak itu memang kan masih dalam proses gitu ya, tapi kemudian mereka seperti seakan-akan menghakimi dirinya sendiri. Iya deh, saya nggak percaya diri ya, kalau gitu saya memang nggak mungkin tampil untuk seperti ini. Lama-lama menjadi kenyataan, sesuatu yang memang diafirmasi. Gitu ya. Ya, jadi itu kita juga harus hindari. Kadang kan kita karena kecewa kadang ya kan, pengen anaknya, wah kok nggak mau maju ya, kok nggak mau ngomong ya. Iya, itulah ukuran kita Bu itu. Kita harus hindari. Nah terus Paman Gary, latihannya itu waktu kan Paman Gary bilang tadinya introvert, habis itu gurunya bilang, oh bisa kok, kamu bisa. Iya. Kira-kira itu perlu lama prosesnya itu bagaimana nih? Ada ups and down-nya atau bagaimana? Tolong diceritakan juga nih. Ada, pasti ada Bu. Karena namanya learning process pasti ada up and down ya. Jadi misalnya proses belajar untuk tampil, untuk berani bicara saja yang public speaking skill gitu ya. Tapi bukan public speaking yang dewasa. Ini public speaking yang level anak-anak lah. Ngomong di depan kelas misalnya gitu ya. Awalnya ada rasa malu, tapi kemudian pelan-pelan pada saat saya mendapatkan afirmasi dari guru, nah sekarang ibu lihat ternyata Gary ini pinter cerita. Jadi saya ada rasa kebanggaan, ada pride di saya. Ada pride yang itu seakan-akan seperti api yang menyulut semangat saya. Jadi kayak sayanya pun kemudian, wah, oke, guru saya bilang saya bisa nih. Pelan-pelan saya juga membentuk di dalam akal pikir saya, oh harusnya saya bisa. Nah, pertama walaupun malu tapi diberikan keyakinan oleh guru beliau. Lalu yang kedua adalah respon. Seorang anak juga kan observer Bu, sama seperti saya waktu kecil. Saya lihat respon teman-teman itu kemudian mereka ada dalam tanda kutip maaf ya Bu ya, bukan sombong, ada kekaguman di mereka. Nah ini, karena akhirnya apa yang saya rasakan, kok dia bisa saya enggak ya? Ternyata ada juga di mereka. Jadi mereka sampai seakan-akan punya feeling, kok Gary bisa, aku enggak ya. Itu makin membuat saya juga, wow, ternyata saya punya ability ini, saya punya skill ini yang saya temukan memang secara tidak sengaja. Karena kalau Bu Yustin di dalam topik kita pertanyaan apakah ini nature dan nurture, memang prosesnya nurture, artinya memang diasah. Tapi saya juga punya sedikit keyakinan itu juga harus nature, by nature kitanya sendiri harus punya willing untuk mau, untuk bisa yuk maju, berani untuk set on, inside out-nya harus ada. Itu harus diberikan afirmasi yang positif tadi, gitu. Kalau tadi Kak Paman Gary bilang ada guru yang mengatakan itu berarti feedback ya, feedback. Betul. Sudah bagus di sini. Betul, perlu tajam lagi nih atau ini. Tapi kalau kita dilihat ada sisi positifnya, pasti dari inside out juga pengen aku bisa. Ini saya suka nih, ada salah satu yang mengirimkan komen tadi, nulis komen. Jadi inilah booster ya Paman Gary. Betul, itu seakan-akan seperti booster yang menguatkan sayanya dari ketidakpercayaan diri, nggak confident istilahnya, tiba-tiba tersulutlah kemudian menjadi I can do it gitu ya. Jadi ada sesuatu yang kemudian membuat saya bangga dengan apa yang saya bisa lakukan. Tadinya saya compare Bu, kan namanya anak-anak compare juga dengan, kok dia bisa nyanyi, kok dia pinter matematikanya, kok dia pinter basketnya, saya kok enggak. Saya makin terpuruk itu, saya makin ke belakang, seakan-akan saya menjadi orang buangan yang nggak bisa apa-apa nih di kelas gitu. Ada yang menemukan bahwa bisa cerita gitu. Betul Bu. Bisa juga ya, dari kita kan pasti semua orang tua ya, para smart parents pasti kan punya kebiasaan untuk bercerita pada anak ya. Betul. Nah, ini bisa dijadikan momen untuk nurturing confidence ya, Paman Gary. Betul. Di situ. Ya, jadi pada saat misalnya kalau di profesi saya sekarang storyteller Bu ya, kadang-kadang ada satu metode di mana saya memancing anak-anak ini untuk seperti pengalaman saya waktu kecil, juga ada nurture di dalam confidence mereka. Misalnya gini,
kelinci tadi akhirnya masuk ke dalam hutan. Oke, sekarang adik-adik yang tentukan di dalam hutan ketemunya dengan siapa. Oh, mereka kemudian terimajinasi kan, ketemunya sama ular Paman Geri. Ada yang bilang ketemu sama harimau Paman Geri, ketemu sama monyet misalnya gitu. Mungkin ini kedengarannya simpel Bu Justin. Saya cuma memancing mereka, kelincinya ke hutan, ketemu dengan siapa ya. Tapi ternyata itu menjadi seperti booster kecil, sehingga mereka tersulut untuk berani menyatakan pendapatnya. Nah inilah yang kemudian saya bilang, oh oke, anak-anak ini bisa diberikan afirmasi seperti ini untuk mau maju. Mau untuk explore dari apa yang ada dalam ekspresi mereka. Wah, ini yang saya pakai kemudian. Jadi itulah interaktif storytelling. Artinya bukan hanya satu arah, kamu duduk diam dengar, tidak, tapi justru saya membawa mereka, you join the story, you decide the story. Ya, bahkan until imajinasinya juga penuh. Betul. Imajinasinya bisa berkembang dan juga mereka kemudian bahkan punya kepercayaan diri. Paman Giri, jangan ketemu sama singa ya, soalnya singa itu nanti galak. Kita ketemunya sama monyet aja. Tiba-tiba ada cerita lain yang berbeda. Sehingga saya kemudian, wow, ini hanya dari sekedar kata-kata kecil kelincinya ketemu dengan siapa, itu ada beberapa feedback balik yang kemudian buat saya menjadi ukuran. Anak-anak ini luar biasa sebenarnya. Cuman mungkin belum pernah punya kesempatannya gitu Bu Justin. Iya, nah inilah pentingnya para smart parents untuk melihat bahwa anak kita atau anak saya ini punya sesuatu yang positif. Jadi melihat sisi positif dari si anak, kemudian dikembangkan ya. Sehingga menjadi sebuah bakat yang kita latih dan akhirnya menjadi sesuatu yang bisa menunjukkan bahwa aku bisa loh, kompetensinya ada. Ini kayak Bu Justin punya ada cerita tentang Mr. Joe Biden kalau nggak salah ya Bu Justin ya. Saya baca nih kemarin kan setelah pemilihan dan tahu yang terpilih Joe Biden, kemudian kita lihat ceritanya ya. Kalau saya baca di situ ceritanya waktu kecil itu Mr. Joe Biden nggak bisa ngomong loh, gagal. Oh ya. Arah gitu. Iya. Oh wow. Untuk itu kalau mau maju di depan kelas dia harus berlatih berkali-kali di depan cermin. Exactly like me. Oh like you. Jadi akhirnya bingung. Iya. Itu loh. Dan usahanya gimana dia mau mengucapkan satu kalimat aja susahnya setengah mati. Tapi kita lihat sekarang ini. Kalau pidato kan keren banget. Wow. Ini kalau dia no, beda lah. Itu presiden Bu Justin. Tapi kita bisa lihat tadi Bu Justin. Perjalanannya ya. Iya, ada learning proses yang berjalan. Nah, itu yang kemudian saya tangkap. Ternyata learning prosesnya sama. Cuman ujung akhirnya itu jadi presiden, yang ini jadi temennya Bu Justin. Tapi kan asik storyteller. Ya, kan? Nah, ada yang mau tanya ya, kita silakan untuk mengetik. Boleh. Komen. Kita discuss. Komentar. Paman Geri kan tadi bilang bahwa Paman Geri itu kalau Pitagoras keder ya. Nah, tapi ada yang bilang mungkin kalau Pitagoras yang dibuat storytelling itu bisa membuat anak-anak yang tadi keder belajar Pitagorasnya jadi bisa tambah ngerti dan tambah asik nih. Yes, itulah Bu. Kemudian saya menyadari di dalam dunia storytelling dan dunia pendidikan, kan Ibu juga bergerak di dunia pendidikan di sekolah Victory Plus gitu. Pasti tahulah perkembangan jiwa, akal, perkembangan anak-anak. Jadi memang mungkin ini sangat bergantung dengan metode bagaimana seorang pembimbing atau guru atau orang tua ini memberikan kurikulum atau materi ajarnya dengan sesuatu yang dia suka. Karena kalau dengan sesuatu yang baku dan format yang pokoknya kamu harus ngerti. Bapak sekarang mau ngajarin cara begini, kamu harus tahu. Itu akhirnya mereka merasa, no, kan ini bukan cara yang saya senangi gitu maksudnya. Jadi ada kemerdekaan belajarnya juga jadi terkungkung istilahnya Bu. Karena saya kok dipaksa untuk mau paham seperti kata Pak Guru ini aja gitu. Jadi, terus saya dikasih label lagi, kalau nggak berani maju berarti nggak percaya diri. Oh makin makin takut, makin kecil, makin merasa terpuruk. Seperti itu Bu Justin. Jadi afirmasi dari diri
sendiri dan dari juga yang lain-lain, misalnya dari guru, dari orang dewasa lain seperti ayah ibunya atau teman-temannya, bahkan peer pressure juga membuat anak yang tadinya confidence menjadi nggak confidence. Nah, sebaliknya kalau tadi ya teman-temannya itu mengagumi, itu menjadi booster juga. Ya ada booster di kitanya. Oke. Wow, luar biasa. Kalau kita lihat lagi nih, tips-tips apa yang bisa dikembangkan nih, tadi kan dari sesuatu yang disukai dulu. Makanya kalau misalnya kita melihat, oh anak saya suka cerita, jadi segala sesuatunya di-link dengan, oke, nanti kalau kamu ceritakan kembali seperti ini ya, kalau ada anak yang suka bola, berarti bola gitu ya. Tadi kan confidence juga berkaitan dengan competence ya? Ya, sangat Bu. Karena kompetensi yang dimiliki oleh seseorang, sekali lagi setiap manusia, atau saya bawa kecil deh skopnya, setiap anak kan very unique. Ada uniqueness yang mungkin sangat berbeda antara satu anak dengan anak yang lain. Cara pendekatannya juga perlu metode yang berbeda. Bahkan sampai ke masalah apa yang dia suka, like and dislike, juga bisa jadi berbeda. Sesederhana misalnya ada anak yang senang telur, ada anak yang nggak suka telur gitu. Bisa itu dari hal itu aja. Kalau ditanya, kamu kenapa nggak suka telur? Nanti kamu nggak sehat kalau nggak suka telur. Terus dia merasa bingung. Kok saya dilabelin jadi nggak sehat ya gitu? Iya. Padahal misalnya seorang tua tadi datang dengan alternatif. Oke, kamu nggak suka telur itu karena bentuknya ya. Kalau gitu mama bikin dadar mungkin kamu suka ya. So, jadi si anak tuh kayak punya choices. Oh iya, mungkin nggak suka telurnya karena bundar-bundar begitu. Tapi kalau dibikin dadar ada mata-matanya pakai timun, oh that's what I like gitu loh. Itu yang kemudian membuat dia menjadi ada perubahan di dalam like and dislike-nya, preference-nya seperti itu. Gitu. Ya, jadi ada pilihan juga. Ya, link dengan sesuatu yang dia sukai, kemudian dibuat juga pilihan-pilihan sehingga dia bisa menentukan dan terlibat ya. Betul, melibatkan si anak juga penting ya, kayak tadi Paman Gary cerita melibatkan anak juga. Betul. Terus kalau untuk latihannya itu selain afirmasi ke diri sendiri, kita juga perlu efforts ya, kayaknya usaha yang inside out itu satu perlu talenta atau bakat. Iya. Walaupun saya tidak terlalu percaya dengan bakat Bu sebenarnya, karena masalah bakat ini kan memang given, sesuatu yang saya tidak tahu, intangible. Kita nggak bisa pegang, oh dia tidak punya bakat. Jangan-jangan dia bakatnya digambar, kan kita nggak tahu kan. Bukan sesuatu yang bisa dibikin ukuran istilahnya begitu. Jadi kita beri exposure dulu ya. Kita bisa lihat apa sih yang diminati, apa sih yang disukai. Lalu dari sesuatu yang diminati dan disukai, bisa kita melakukan pelatihan-pelatihan atau efforts usaha-usaha untuk meningkatkan yang disesuaikan. Ya, nah itu yang penting. Wow, that's what I like. Gitu kayak gitu yang membuat mereka juga jadi terpicu pemikirannya. Nah, teman-teman nih kalau mau tanya silakan. Iya, silakan. Komennya. Ada yang nanya, bukan nanya, tadi mungkin ada yang sempat menuliskan pembelajaran akan berjalan baik ketika siswa punya rasa nyaman dulu ya. Betul sekali Bu, betul sekali, karena rasa nyaman itu rasa nyaman ini bukan luxurious-nya ya. Jadi kita suka salah juga. Nyaman itu artinya luxurious-nya. Oh, ruangan harus ber-AC, kelasnya harus bersih, rapi, bisa. Bukan luxurious-nya, tapi nyaman itu adalah the feeling inside. Ada sesuatu yang dia merasa orang-orang di sekitar saya ini memang membuat dia nyaman. Itu lebih penting. Jadi sehingga secara fisik misalnya ruangannya biasa-biasa saja atau AC-nya lagi mati, buat dia tetap nyaman karena ini guru asik deh, gitu kayak gitu. Itu yang nanti membuat dia merasa nyaman. Iya. Nyaman itu bukan hanya dari fisik, tapi dari psychological juga. Yes, benar. Ini ada yang nanya, kalau pengalaman Bu Yustin dalam mengembangkan percaya diri pada anak-anak bagaimana? Nah, aku juga pengen dengar dari Bu Yustin. Ayo dong Bu Yustin cerita. Jadi gimana nih Bu Yustin, baik untuk peserta didik atau buat putra-putranya sendiri gitu. Apa ya yang dilakukan ya untuk bisa membangun percaya diri? Karena setiap anak unik, pasti ada yang
percaya diri, tapi ada juga yang saya tidak suka istilah, tapi mungkin agak meredam, nggak senang tampil. Pasti ada kan, Bu, kayak gitu. Ada. Ketika saya punya macam-macam. Ada yang sukanya bola, ada juga yang suka gambar, ada yang suka nyanyi. Nah, saya ingat banget tuh waktu pengalaman waktu Lebaran itu kan biasanya kan nggak ada yang semua orang pada pulang nih, asisten-asisten pada pulang. Nah, disinilah kadang-kadang perlu kita minta anak-anak untuk melakukan sesuatu, misalnya, oke, tolong belikan telur di warung sebelah gitu kan. Nah, itu warungnya sebelahnya bukan sebelah tepat, tapi ada dekat lapangan lah ya. Nah, itu anak saya waktu itu saya merasakan itu adalah satu titik poin ya untuk membuat dia confident. Satu, untuk belanja itu kan perlu ngomong sama orang dewasa, penjualnya, gitu kan. Nah, terus habis itu dia nggak berani. Apalagi di situ tuh, deket situ ada banyak, beberapa tetangga ada yang memelihara anjing. Nah, di situ dia takut karena naik sepeda gitu. Kita bilang bisa, kamu bisa, ayo. Nah, ya tadinya ya nggak mau ya, mau nangis gitu. Tapi akhirnya dia bilang, oke deh, aku mau coba, tapi mami liatin dari gerbang kita sampai dia jalan. Ya kita liatin juga. Nah, itu salah satu hal yang meskipun kelihatannya simple banget, tapi merupakan salah satu latihan untuk anak. Oh, it's a big thing. Buat anak itu it's a big thing. Nggak simple loh, Bu. Ibu, mami liatin ya dari sini, nanti kamu jalan ke sana. Gitu. Itu kayak itu tadi saya bilang, ada booster dibuat di dalam diri kita yang walaupun di Ibu Yustin mungkin simple, mami liatin ya, tapi buat anak tuh kayak, okay, I have my mom watching over me. Jadi kayak ada sesuatu yang membuat dia juga jadi percaya diri. Saya akan ke warung, nanti saya akan bisa. Gitu. Ada feeling safe kalau ada papa, ada mami ngeliatin meskipun jauh. Kalau another experience yang saya pernah alami itu, anak saya yang kecil kan suka nyanyi itu. Waktu itu biasanya kan di mall-mall itu ada panggung ya, panggungnya kosong, dia bilang, aku pengen nyanyi Twinkle Twinkle Star di situ. Nah di situ dia nyanyi. Nah, setelah itu saya sering cerita nih ke teman-teman. Jadi kadang-kadang dia lagi nggak ada, terus saya cerita, anakku kemarin nyanyi loh di itu, padahal nggak ada acara, terus dia nyanyi sendiri berani, dan dia dengar. Nah, kadang itu penting juga sepertinya ya. Jadi kan orang tua membicarakan tentang satu kebaikan atau satu yang bagus yang terjadi, terus didengar oleh anaknya. Yes. Gitu. Itulah tadi kekaguman anak makin punya booster buat dirinya. Wow, ini mami memang membuat aku juga jadi tambah secure dan merasa percaya diri. Gitu, Bu. Keren Tadi kita sebagai parents harus menciptakan booster ya, sehingga dia merasa, anak-anak kita tuh merasa, oh saya ada loh yang sisi bagusnya, ada yang sisi positifnya, dan saya bisa tunjukkan, dan mereka merasa bangga juga ya kalau kita membicarakan hal-hal bagus dari dia dan didengar. Ya, seperti istilah Bu Yustin tadi, kompetens. Jadi anak pun akhirnya menemukan kompetensi dirinya yang mungkin dia sendiri belum ketahui. Karena anak kan kadang-kadang hanya suka ini, suka itu, tapi mungkin kompetensinya ternyata pelan-pelan terasah untuk hal lain yang mereka juga belum tahu. Tapi dalam proses mencari, namanya juga proses tumbuh kembang kan, Bu, kalau kayak gitu. Iya, benar banget. Ini ada pertanyaan dari Pak Widodo Waluyo, pada pembelajaran daring atau online, bagaimana menciptakan rasa tertarik belajar? Terima kasih. Nah, ini ketertarikan belajar tentunya kita harus dukung juga dari guru-guru ya, sehingga sesi untuk pembelajaran itu kan kita ngelihatnya kotak-kotak kecil-kecil semua ya, iya kan, karena online. Nah, disinilah kita harus pandai-pandainya untuk mencari cara dalam pembelajarannya itu kita selipin game sedikit lah, atau bagaimana sehingga mereka tertarik, dan kita perhatikan juga anak-anaknya dari sisi misalnya gimana nih, ada yang kesulitan atau tidak. Seperti itu. Oke. Pengalaman Paman Gary yang lainnya nih, apalagi nih? Saya ingin sekali menambahkan tentang yang masalah belajar daring sedikit, boleh ya Bu Yustin ya? Boleh. Karena kalau jujur bukan cuma anak-anak loh yang
mulai sebel, mulai bosen dengan sistem pelajaran virtual gitu ya. Yang dewasa juga Bu, kalau misalnya kita meeting gitu terus satu hari lihat kotak-kotak terus tiap hari rasanya aduh gitu. Jadi bagaimana caranya supaya makin menarik tadi mungkin sebagai salah satu pertanyaannya. Kuncinya adalah di masalah interaktif. Selama dia interaktif, mencoba untuk membuat komunikasi dengan anak-anaknya ini terjawab. Ayo siapa yang bisa tahu? Jawab. Siapa yang mau buka mikrofon? Jawab. Itu akan bisa mengajak mereka menjadi lebih nyaman. Tapi kalau hanya menonton, itu stand-nya bosan Bu. Akibat, ya? Iya, bukan cuma anak-anak, yang dewasa juga Bu, udah bosan dia. Aduh. Kita juga kangen loh, pengen ketemu sama anak-anak. Semoga nanti Januari ya bisa. Bu, aduh ini kalau ibu kan di dunia sekolah, saya tuh sedihnya luar biasa Bu. Jadi saya dan Asosiasi Storyteller Indonesia itu sampai kita tuh bikin pertemuan gitu ya, bagaimana caranya kita mempunyai koneksi dengan anak-anak ini, karena sejak bulan Februari Maret kita sama sekali dilarang untuk membuat crowd, artinya anak-anak berkumpul nggak boleh. Crowd, anak-anak berkumpul misalnya mendengarkan cerita, bermain, aktif motorik gitu segala macam. Ini benar-benar hal yang membuat kita tuh menjadi sangat terpukul Bu. Kalau dibilang kangen, kangennya luar biasa bagaimana saya bisa ketemu dengan anak-anak supaya bisa ketemu gitu ya di secara fisik. Langsung ya. Ramainya segala macam beda ya. Lain Bu, lain. Kita doakan mudah-mudahan cepat selesai lah pandemi. Jadi punya harapan baik gitu istilahnya. Nah, pada Smart Parents semuanya, apabila ada pertanyaan lain atau komentar-komentar, silakan dituliskan, kita akan bahas sama-sama. Boleh. Saya tertarik dengan obrolan Paman tentang feedback. Ya. Iya. Feedback yang membuat Paman Geri, oh saya bisa loh, saya mampu loh, gitu. Ya. Itu feedback apa aja yang menurut Paman Geri itu bisa membangun rasa percaya diri anak? Oke. Simple Bu ya. Tapi pada saat itu tiba-tiba ada salah satu teman di kelas saya tepuk tangan. Setelah saya cerita terus mereka kayak akhirnya, karena kan kita adalah memang manusia yang manusia sosial, lihat kiri lihat kanan, satu tepuk tangan, satu kelas tuh tepuk tangan Bu, gitu terus walaupun mungkin ada yang nggak ngerti maksudnya tepuk tangannya apa gitu. Nah, hal simpel itu ternyata kemudian adalah salah satu model feedback yang sederhana yang buat saya kok ternyata dianggap bagus ya gitu. Walaupun tadinya memang ada ketidakpercayaan diri. Nah, feedback seperti ini terus ditambah lagi dengan gurunya misalnya gitu. Itu saya makin gurunya kasih jempol itu kayak okay, now I can do it gitu. Seperti itu yang membuat saya merasa bahwa feedback dari teman-teman, feedback dari guru, pembimbing, bahkan juga feedback dari orang tua. Jadi setelah pulang dari sekolah saya cerita, "Mama, tadi aku disuruh sekolah gini, kamu pintar." Itu yang walaupun cuma ngomong kayak gitu, mama saya sibuk gitu, kamu pintar. Itu kayak ada afirmasi positif yang makin membuat saya juga jadi merasa nyaman dan akhirnya mengatakan kepada diri saya sendiri, aku bisa, aku berani, aku confident untuk bisa melakukan ini. Walaupun tadinya sama sekali tidak, Bu. Sama sekali tidak. Saya bisa disuruh maju tuh pipis-pipis, Bu, kayak gitu. Kalau di online learning kita masih bisa juga loh tepuk tangan kan, dengan reaction kan, tepuk tangan, kasih jempol. Nah, feedback yang lainnya lagi tadi dari orang tua, dari guru, dan juga tentunya kalau feedback kita juga mengharapkan apa sih yang perlu diperbaiki gitu ya. Jadi untuk para smart parents sekalian, kita juga perlu memberikan feedback yang efektif pada anak-anak nih. Sehingga mereka tahu nih bagusnya di mana. Kalau bisa dengan detail tadi misalnya, Paman Geri waktu bercerita mungkin ada yang suaranya sangat ekspresif. Mungkin. Jadi kalau di dalam dunia pendidikan ini seperti ada reward yang didapatkan oleh si anak tadi sehingga dia merasa makin punya bahan bakar untuk dirinya sendiri untuk bisa sambil gitu.
bahan bakarnya semakin tambah besar sehingga confidence-nya tambah. Nah, afirmasi itu yang dari diri kita itu perlu juga kita lakukan. Yang saya lakukan kadang-kadang kalau mau berbicara di depan umum atau apa tuh, kadang kita perlu juga bercermin ya. Dicermin terus kadang, you can do it, you can do it, you be great at it, gitu kan ya. Nah, kalau pengalaman Paman Gary bagaimana? Ya, kebetulan saya ada di lingkungan keluarga yang memberikan keyakinan kepada anak-anak dan putra-putrinya untuk dekat dengan religi. Ini yang kemudian juga menjadi salah satu hal yang membuat saya punya keyakinan. Kayak misalnya saya mesti untuk tampil atau maju, saya berdoa, Tuhan akan bantu saya. Ini kemudian menjadi semacam afirmasi yang sangat dalam bahwa saya mendapatkan kekuatan dari super beings. Tuhan bantu saya. Itu kayak seorang anak yang bilang, Mom, please help me gitu. Itu luar biasa, Bu. Ya, sangat. Confidence kita juga menjadi lebih punya basic yang kuat karena masalah religi ini. Sekali lagi apapun agamanya, tapi dari situ kemudian kita punya kedekatan dengan yang Maha Kuasa. Itu perlu, Bu. Itu sangat perlu untuk masalah confidence ini. Jadi selain afirmasi diri, afirmasi dari orang-orang sekitar, juga afirmasi dari yang kuasa ya. Iya. Confidence-nya akan terbentuk dan Nah, ini ada Ibu Nuri yang bilang hal yang sama dirasakan oleh kami guru ketika siswa juga memberikan feedback positif. Belajar matematikanya nggak bikin stres, guruku baik dan lain-lain. Nah, betul kan? Jadi guru juga makin percaya diri, Bu. Jadi akhirnya, aduh, anak-anakku ternyata punya pemikiran yang positif gitu ya. Oke, tadi tentang confidence, nature, nurture. Nah, kalau talenta itu kan tadi dibilang bahwa talenta kalau nggak dipupuk atau nggak diusahakan juga nggak akan menjadi kompetensi. Betul, tidak diasah. Betul, Bu. Karena itu memang hal basic yang kita dapat gitu ya. Dalam gen kita, dalam gene kita, ada talent-talent yang memang sudah diberikan dari yang kuasa. Tapi kalau tidak diasah, batu ini juga nanti tidak akan menyala. Sehingga nurturing ini perlu untuk bisa membuka yang mana ternyata ini menjadi kemampuan si anak. Dan dia confident untuk melakukannya. Nah, dari pengalaman Paman Gary ini, kok bisa memilih, I'm going to be a storyteller or entertainer. Ternyata dari mana nih asal? Ya. Kalau dari mananya tentu kalau dari kecil saya melihat, saya copy pasting dari lingkungan saya gitu, Bu ya. Artinya kebetulan ayah saya adalah seseorang yang senang cerita. Mungkin adalah hal yang agak berbeda dengan banyak laki-laki lain yang biasanya kalau laki-laki katanya nggak dekat lah dengan anaknya gitu karena sibuk. Biasanya yang dekat adalah figur ibu. Tapi figur ayah saya ternyata itu suka sekali misalnya pulang kantor, dia bilang gini, kamu sekarang mandi, ikut bapak, kita berdua aja naik mobil, ya. Gitu. Oh, itu kayak, wow, I will go with my dad, gitu, terus naik mobil. Iya, spesial. Kayak ada, walaupun cuma setengah jam, Bu, kita naik mobil keliling, terus bapak kasih tahu ya, di ujung jalan itu ada toko besi Sumber Bahagia. Baca deh tulisannya, Sumber Bahagia. Itu kayak yang saya dapat info, terus dia cerita. Itu toko itu jualan besi. Kemudian kalau sebelah sini ada bengkel tempat bapak nanti kalau misalnya remnya rusak, betulnya di sini. Namanya yang betulin tuh Bang Udin. Sambil cerita, kita muter kompleks hanya setengah jam. Tapi kemudian waktu pulang ke rumah, wow, my dad is a good storyteller. Saya seakan-akan punya banyak informasi, ya punya role model yang kemudian membuat saya lucu ya kalau cerita itu communicating with heart, kemudian menyampaikan message dengan cara yang simple lewat cerita, itu menyenangkan sekali. Nah dari situlah awalnya, Bu. Awalnya kemudian saya ini harusnya bisa dikembangkan gitu. Lalu kemudian kebetulan saya sekolah, kuliah, mengambil dunia bisnis sebagai majornya. Nah, di dalam dunia bisnis tempat saya kuliah itu, Bu, ternyata juga kan ada misalnya kalau bisnis ada marketing theory. Di dalam marketing itu ada marketing communications. Di dalam marketing communications ada public speaking skill. Nah, kemudian saya pelajari itu.
hal-hal yang dulu saya dapat dari nurturing orang tua, ternyata ilmunya ada ini di dalam academical gitu. Oh, itu yang kemudian makin membuat saya yakin, oh ini bisa nih dijadikan satu profesi yang memang menjadi profesi yang baik untuk dunia pendidikan dan juga untuk communication. Gitu Bu, baik, dari inspirasi ya. Iya. Tadi salah satu adik saya dari keluarga besar nih, adalah salah satu fansnya Paman Gary. Ya. Oh wow. Ya, dari dulu penyiar radio katanya. Iya, iya. Jadi memang dari suka diceritain sama ayah, makanya keterlibatan ayah itu sangat penting bagi perkembangan si anak ya. Sangat, sampai sangat, pada pemilihan karir pun itu awalnya dari diceritain sama si ayah. Ya. Betul, betul. Kemudian jadi perjalanannya dari kuliah mengambil bisnis, jurusan bisnis, kemudian lalu melihat bahwa di marketing itu ada seni komunikasi. Yes. Pelajari lagi, akhirnya jadi penyiar radio. Penyiar radio itu adalah salah satu profesi yang saya anggap awalnya main-main. Main-main itu artinya keren nih jadi seseorang yang tampil penyiar. Tapi ternyata di dalam dunia kepenyiaran ini pun menjadi salah satu periode di mana saya banyak belajar tentang masalah communication ini dalam penerapannya, dalam aplikasinya. Tadinya saya hanya tahu teorinya, tapi sekarang sampai ke penerapannya. Dan itulah yang kemudian makin membuat saya terasa teman-teman di dunia televisi juga membantu tampil. Saya percaya diri, saya punya kemampuan untuk bisa berbicara, dan saya bisa punya kemampuan menyampaikan pesan atau message. Dan itu memang semua diasah. Jadi bukan sesuatu yang instan gitu Bu. Ya, jadi kalau ini nih ada pesan nih dari Ibu Maria Roseno. Ya. Bukan hanya bakat, latihan dan usaha lebih penting. Yes. Ya, benar. Yes. Setuju ya? Setuju sekali. Talent plus effort equals to skill. Yes. Skill and effort equals to achievement. Yes. Iya. Jadi kalau usahanya ada, itu bakat yang ada dalam diri kita, seperti tadi Paman Gary kan sudah punya bakat suka cerita ya, karena dari ayahnya yang suka cerita. Lalu dengan efforts atau usaha yang dilakukan jadi suatu skills. Nah, skills dengan usaha yang lebih lagi academic achievement. Betul sekali. Gitu. Jadi awalnya dianggap main-main, tapi kemudian diasah dengan academical knowledge segala macam. Wow, ini menjadi satu achievement yang saya pikir ini satu hal jadi profesi istilahnya kalau dalam dunia karir seperti itu. Ya. Dan profesinya menginspirasi banyak anak-anak. Bu Yustin juga. Iya, sama kita tos dulu nanti. Nah, kalau dilihat kan kita melakukan hal yang kita suka itu membuat hati kita juga gembira, bahagia, dan kita melakukannya dengan tulus ya. Betul Bu. Jadi kalau misalnya kan ini hanya biasanya menjadi jargon gitu ya. Kalau kita melakukan sesuatu yang kita suka, apalagi dibayar gitu misalnya, itu menjadi hal yang wow, itu menjadi satu achievement sendiri gitu. Tapi melakukan hal yang kita suka ini di dalam proses kita pertambahan usia, belajar makin banyak, pengalaman makin tambah juga, harus ada flexibility. Dan inilah yang harus diberikan juga kepada anak-anak, belajar flexibility di dalam confidence ini, sehingga dia tahu cara mengukur. Jangan sampai overconfidence yang membuat dia menjadi superior untuk bisa menjadi Iya, mungkin katanya seperti itu. Nah, inilah yang memang harus proses learning, pengalaman nanti akan mengasahnya. Confidence perlu, tapi pagar untuk confidence ini pun juga harus ada, supaya anak-anak pun nanti tahu apa yang baik dan tidak baik. Gitu. Dan kadang kalau kita merasa confidence, aku udah bisa semuanya, terus habis itu lupa yang namanya efforts. Sombong Bu, jadinya. Lupa belajar lagi, lupa baca lagi, akhirnya ketinggalan. Ya, dengan overconfidence kesombongannya tadi, wah, aku kan the best, aku adalah orang yang paling top, and then tiba-tiba nanti muncullah lagi orang-orang lain dan dia merasa makin lama terkalahkan, gitu. Itu yang salah sebenarnya.
Jadi build the confidence is great. After we got the confidence, kita tetap melakukan usaha-usaha sehingga kompetensi yang kita punya itu tetap kita bisa achieve something great gitu ya. Nah, ada komentar, berarti lingkungan sangat berperan dalam membantu mengasah bakat-bakat tersebut ya, ini dari Iya, sangat Bu, sangat. Kayak misalnya hal bakat musik aja ya. Mungkin si anak memang tidak pernah punya academical atau mengambil music course gitu. Tapi kalau setiap hari dengar papanya, mamanya, satu keluarga dekat dengan dunia musik, tahu penyanyi, suka muterin lagu, lama-lama dia juga akan familiar dalam proses learningnya, sehingga dia bahkan nanti di depan teman-temannya lebih tahu musik klasik misalnya gitu. Aku tahu Beethoven soalnya papaku suka muter. Oh, teman-temannya bilang, wow, Beethoven, aku taunya Taylor Swift katanya. Misalnya kayak gitu. Jadi dari exposure juga ya? Iya, lingkungan akan sangat menentukan, sangat menentukan. Nah, lingkungan bisa mengekspos si anak dengan hal-hal yang nantinya bisa menjadi salah satu hal yang disukai oleh mereka. Yes. Ini asik banget nih, ternyata hampir 1 jam nih kita sudah tinggal 13 No way, ini baru 15 menit, Bu. Kalau ngobrol sama Paman Gary itu nggak kerasa, karena biasa live banget dan ekspresif banget. Saya justru belajar banyak dari Bu Justin, kebalik, bukan Bu Justin belajar dari saya. Malah kita sama-sama saling belajar. Iya, saya nangkap apa yang Bu Justin dengar. Oh, pengalaman Bu Justin. Oh, dengan anak begini. Oh, ternyata dengan smart parents begitu. Wow, ini bisa diterapkan. Nah, proses learning ini Bu yang ternyata juga di dalam masalah confidence, apalagi untuk membangun anak-anak juga perlu diajarkan. Tadi Ibu udah betul bilang ada confidence, lalu bagaimana proses ini belajar mereka untuk mengatur confidence-nya, rasa percaya dirinya, tapi juga nanti sampai ke hal yang achievement paling tinggi adalah bagaimana dia bisa membagi confidence ini untuk sesuatu yang manfaat untuk social life-nya, untuk lingkungannya. Karena kalau confident tapi hanya untuk dirinya sendiri, itu menjadi egoistik. Saya bisa begini, you suka atau tidak, pokoknya saya bisa begini. Itu membuat dia nanti akan tertutup dari lingkungan sosial. Tapi kalau confident ini kemudian membawa manfaat buat lingkungannya, pasti itu akan lebih memberikan hal afirmasi positif, Bu. Gitu. Jadi apa yang bisa dibagikan ke orang lain juga, sehingga orang lain juga merasa lebih bahagia lagi kalau kita gitu ya. Ini contoh Bu, contoh bahasa nakalnya aja ya. Ada seorang anak yang misalnya, tapi ini very negatif. Pada saat dia misalnya pertama kali dari hal kecil mencuri pensil temennya. Oh, nggak ketahuan nih. Terus dia punya kepercayaan diri. Oke, kalau besok aku ambil tempat pensilnya, oh nggak ketahuan juga nih. Lama-lama dia confident. Dan ini confidence yang berbahaya, kepercayaan dirinya ini sangat berbahaya apabila nanti dia sudah menjadi dewasa, hal-hal yang misalnya koruptif, kriminal, karena dia punya rasa confident yang aku kalau ngambil nggak akan ketahuan kan, gitu, yang harus benar-benar diawasi. Jadi proses nurturing di dalam pembentukan confidence ini juga harus butuh pembimbingan dari orang tua dan guru, pasti. Sangat. Mana yang benar, mana yang enggak gitu ya. Jadi afirmasi yang didapat itu afirmasi yang melakukan hal yang benar. Ya kan? Betul. Itulah achievement-nya. Confident tapi di track yang betul. Confident tanpa track yang betul itu sama aja menjadi hal-hal yang nanti negatif di ujungnya. Iya, berarti kita link dengan apa sih yang baik dan benar dilakukan. Values-nya, betul Bu. Jadi kalau dia misalnya terampil dalam hal yang kurang baik, seperti orang dewasa di sekitar kita juga harus punya tanggung jawab untuk mengarahkan, ini keliru loh. Ini memang sih kamu terampil dalam ngambil ini, nggak ada yang tahu, tapi ini salah. Itu, seperti itu Bu. Wah, seneng deh. Iya nih, terus kita bisa simpulkan ya bahwa confidence itu memang di nurture. Ya, gitu? Betul. Itu adalah sebuah learning process, Bu. Gitu. Kemudian hal-hal yang penting di building the confidence itu tentunya lingkungan sekitar, ya.
Jadi kita mulai juga dari memberikan feedback-feedback yang positif, misalnya dengan tepuk tangan, dengan jempol, dengan feedback yang lebih spesifik lagi, apanya sih yang sudah bagus, sehingga si anak merasa, oh aku ada yang positifnya nih. Gitu ya. Jadi percaya diri itu dibentuk dan dipupuk. Tadi yang saya tarik kembali dari yang dibicarakan di awal bahwa kita nggak boleh cepat-cepat melabel anak, betul? Iya, jangan melabel mereka bahwa kamu tidak percaya diri. Itu akan membuat anak makin mundur di dalam sistem sosial dan kehidupan kejiwaannya. Jadi, ya benar, jangan-jangan saya nggak percaya diri, jangan-jangan saya memang tidak bisa. Oh, itu makin mundur, Bu, kalau di labeling seperti itu. Dan mulai dari hal yang disukai ya. Iya. Love what you do what you love. Apalagi yang tadi Paman Gary bilang, apalagi kalau Anda menghasilkan sesuatu. I got paid with doing what I love gitu. Iya. Jadi memang setiap anak itu unik, sehingga perlu diberikan pilihan-pilihan juga. Sehingga mereka bisa tahu apa sih yang mereka sukai, apa sih yang mereka bisa, apa sih yang mereka hebatnya. Nah, itu. Tips-tipsnya apa lagi nih, Pak Menteri? Tipsnya adalah bagaimana confidence ini bisa menjadi sesuatu yang dilakukan dan dilatih. Tadi Ibu bilang betul, ada lingkungan yang membantu. Sehingga di dalam pembentukan masalah kepercayaan diri, confidence ini pun, orang tua memang harus menjadi kausa prima. Istilahnya yang pertama untuk memberikan impuls. Mungkin si anak tidak tahu, tapi diberikan impuls dari orang tua, tipsnya adalah, papa mau beliin kamu kertas gambar sama krayon yang bagus. Kira-kira kamu suka gambar nggak ya gitu? Nggak apa-apa, beli aja dulu. Nanti akan kelihatan. Kalau memang dia tidak suka, ya sudah. Tapi kalau dari situ impuls ini pun dari awalnya harus dari orang tua. Karena mungkin dari anak sendiri tidak tahu apa yang dia suka. Dan akhirnya karena diberikan impulsnya yang salah, larinya mereka hanya ke gadget. Stuck di situ, padahal siapa tahu dia punya sesuatu yang positif yang bisa dilakukan di luar itu, gitu. Betul banget. Jadi kita harus juga menyediakan wadah atau fasilitas. Nah, setelah diberikan fasilitas, kita juga lihat nih, apakah dia tertarik. Nah, kadang-kadang kan anak-anak bilang, aduh aku nggak tertarik. Kita coba lagi ya, Paman Gary ya. That's what parents do. Memang harus mau terus gitu. Jadi jangan pernah bosan untuk dia nggak suka, ya udah kalau gitu papa besok nggak mau beliin apa-apa lagi. Loh, karena masih dalam proses. Jangan cepat ganti gitu ya. Coba dulu, tekuni dulu. Oke. Sekarang waktunya tinggal 7 menit lagi nih. Kira-kira apa yang pesan-pesan Paman Gary ingin berikan sehingga para smart parents dan juga para sobat pendidik, ternyata banyak sobat pendidik yang ada di sini nih. Oh, terima kasih. Juga bisa mendapatkan insight untuk meningkatkan confidence anak, karena memang confidence itu di nurtured, bukan hanya dari nature. Betul sekali. Jadi kalau mungkin ini kayak final statement ya Bu Justin ya, walaupun ini jangan dianggap sebagai kata-kata terakhir. Final statement artinya sebagai kata hal yang menjadi bahwa masalah confidence ini adalah memang masalah yang mau tidak mau harus dibentuk. Hanya manusialah yang memang bisa melakukan proses ini. Hewan tidak bisa. Hewan sudah punya tracksnya sendiri. Dia confident untuk menyerang rusa dan memakan rusa, itu dimiliki oleh semua singa. Tapi kalau manusia ada confidence yang harus diajari, proses, learning, ada hal-hal yang bergerak, ada afirmasi yang diperlukan. Dan ini memang semua mau tidak mau datangnya dari smart parents. Jangan menunggu untuk anak yang menyampaikan, tapi smart parents pun harus bergerak. Gitu. Itu mungkin Bu yang sampaikan. Thank you banget. Jadi smart parents juga harus action nih ya. Iya dong. Afirmasi yang positif, memberikan juga dukungan-dukungan berupa fasilitas sehingga kita tahu bakatnya ada di mana. Dan pendidik pun juga penting ya, Paman Gary ya. Sangat. Karena mereka akan ada di situ juga di dalam beberapa jam kehidupan yang mereka akan sangat berperan. Nah, ini seru banget nih obrolannya. Kita udah mulai dari pengalaman Paman Gary waktu kecilnya, bagaimana mendapatkan talenta-talenta berceritanya, ternyata tahu rahasianya dari ayah yang terlibat ternyata.
Ya, oke. Nah, untuk obrolan kita di bulan depan ada kan? Ayo, yuk. Desember kita ketemu lagi once a month ya. Iya, ya Bu Yusin ya. Ya, ini ada angka keramat nih kayaknya. 12/12/2020 gitu ya? Oke, let's do it. 12 Desember, 12 ya. Oke. Istimewa. Iya. Oke. 12 jam 12 malam nggak akan ya Bu ya. Ya, 12/12/2020 jam yang sama Pak Menteri. Jam yang sama, mungkin ini lebih kalau untuk teman-teman Smart Parents jadi lebih enak waktunya untuk bisa join dan juga ngobrol secara live Instagram. Nah, topik kita nih mau kita bahas apa nih, Paman Gary? Kalau topik mungkin kita juga nunggu usul. Siapa tahu teman-teman ada yang mau DM ke Bu Justin boleh. Kita Ya, ngobrolin. juga boleh ya. Boleh, nanti di @paman_Gary boleh follow atau juga @Justinari Sumanti juga boleh. Nanti di sana DM. Kalaupun misalnya memang tentang confidence, bulan lalu kita tentang bonding, nanti misalnya tentang bagaimana learning proses yang lain, silakan nanti teman-teman Smart Parents juga boleh memberikan usul. Iya, kita ngobrol santuy di hari Sabtu tentang hal-hal yang tentunya berguna bagi kita sendiri, bagi anak-anak kita, dan bagi keluarga kita. Siap. Ada yang memberikan usul nih, bagaimana menjadikan anak kreatif. Oke. Bisa sekali. Bisa banget ya. Yes. Kan sama-sama nih. Yes, creativity. Memberikan ide-ide, silakan kirim ke DM kami ya. Ya. Oke, kita mungkin akan undur diri nih, waktunya sudah tinggal 3 menit lagi. Ya, terima kasih banget buat Paman Gary. Ada yang bilang cannot wait to meet you again. Oke, Bunda Baam bilang santuy dan bermanfaat. Terima kasih udah ikutin sobat-sobat pendidik nih, banyak juga para Smart Parents. Untuk bulan depan ingat tanggalnya 12/12/2020. Untuk temanya silahkan kirimkan pada kami juga usulan-usulannya sehingga kita bisa lebih lagi bermanfaat untuk para Smart Parents dan para sobat pendidik semuanya. Terima kasih untuk perhatiannya, terima kasih Paman Gary untuk pengalamannya dan insight-nya. Saya selalu... Bu Justin, salam buat keluarga, anak-anak juga dari saya pribadi, juga buat teman-teman di Sekolah Victory Plus, teman-teman para guru, staf, akademik, semuanya. Oke, pastinya. Oh, ini ada satu lagi nih yang bilang tema kreatif dan inisiatif. Oke, sudah tercatat 2 topik nih ya untuk minggu-minggu depan. Oke, baik Smart Parents dan para sobat pendidik sekalian, terima kasih untuk perhatiannya dan terima kasih banget untuk Paman Gary tentang pengalamannya, tentang cerita-ceritanya, asik deh pokoknya. Ya, ikuti terus Sabtu Santuy bersama Paman Gary dan saya.